Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Dewi Lakunwati, selaku mahasiswi pelaksana kegiatan kuliah kerja nyata berbasis daring tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memutar modal usaha kecil agar tetap jalan dan berkembang. Nah, banyak sekali pengusaha kecil yang memang abai dalam mengatur keuangan usaha kecilnya. Padahal, mengatur keuangan tidak ada urusannya dengan skala usaha, baik usaha itu kecil ataupun besar. Mengatur keuangan usaha tentunya perlu dilakukan. Mungkin ibu-ibu memiliki sikap, ngapain sih mengatur keuangan, toh usaha jualan yang saya jalankan itu kecil. Dan pastinya sikap seperti ini dimiliki sebagian besar orang yang menjalani bisnis kecil. Nah, jawabannya mengapa perlu mengatur keuangan? Simpel saja. Usaha warung makan misalnya, untuk menghadirkan makanan sebagai produk penjualan, butuh modal belanja. Hal ini dianggap sebagai pengeluaran, dengan harapan penjualan akan mendapatkan keuntungan. Nah, pemasukan ini belum dianggap murni keuntungan ya, karena masih dibebankan dengan biaya lainnya. Nah, tentunya diperlukan cara-cara untuk mengatur keuangan usaha kecil agar tetap berjalan dan berkembang. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, ibu-ibu harus mengetahui jenis-jenis arus kas. Pada dasarnya, mengatur keuangan cukup mengetahui dua jenis arus kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Hal ini yang menjadi inti mengatur keuangan bisnis. Namun, jenis-jenis dari kedua arus kas tersebut harus diketahui. Pasalnya, tidak semua arus kas bisa berpotensi menghasilkan arus masuk dan tidak semua arus kas masuk menjadi pengembangan keuntungan. Sebagai pembisnis, tentunya inti utama yang ditekankan adalah mendapat keuntungan dari penjualan dan mengambil keuntungan untuk kebutuhan hidup. Jadi, secara naluriah, seorang pembisnis harus mengetahui bagaimana jenis-jenis arus kas yang berpotensi menghasilkan bisnis itu sendiri. Berikut merupakan contoh-contoh jenis yang berpotensi sebagai arus kas. Yang pertama, ada modal belanja. Yang kedua ada modal investasi, yang ketiga beban investasi, yang keempat uang kebutuhan hidup, yang kelima tabungan bisnis, yang keenam keuntungan penjualan, yang ketujuh gaji karyawan jika ada, dan sebagainya. Baik, selanjutnya mengatur modal belanja bahan makanan dengan baik. Segala aktivitas penjualan, termasuk penjualan makanan, membutuhkan kegiatan berbelanja. Ibu-ibu bisa melihat beberapa contoh arus kas yang sudah saya sebutkan tadi. Jenis arus kas salah satunya adalah modal belanja. Pada dasarnya, modal belanja adalah arus kas keluar. Namun, arus kas keluar ini yang akan menghasilkan arus kas masuk atau disebut dengan omset, dan dari omset akan disebut profit. Namun, tidak semua arus kas untuk berbelanja menghasilkan keuntungan yang cepat. Nah, disinilah dibutuhkan cara mengatur keuangan yang benar untuk kebutuhan berbelanja. Masalah mengatur keuangan untuk kebutuhan berbelanja memang bisa berbeda-beda. Nah, masalah mengatur keuangan untuk kebutuhan berbelanja memang bisa berbeda-beda setiap pemilik usaha, khususnya makanan. Tetapi pada intinya adalah bagaimana pengeluaran modal itu tidak mampu mempengaruhi keuntungan atau kurang memaksimalkan keuntungan. Bila ibu-ibu berbelanja bahan baku makanan secara online dengan tingkat penjualannya banyak setiap harinya, maka cara terbaik menggunakan modal untuk berbelanja adalah berbelanja sekaligus untuk beberapa waktu lama. Asalkan bahan baku yang dibeli itu tidak cepat kedaluarsa. Hal ini untuk mengurangi biaya transportasi, apalagi biaya ongkos kirim yang di luar modal berbelanja. Dan masih banyak contoh lainnya untuk mengatur berbelanja sebagai upaya mengatur keuangan. Selanjutnya, tidak menggunakan modal untuk kebutuhan konsumtif. Ibu-ibu bisa menekan ego untuk tidak mengeluarkan uang demi kepentingan konsumtif. Jika memiliki ego konsumtif, maka modal awal bisa saja berkurang lebih banyak tanpa disadari. Padahal kan kebutuhan usaha masih banyak. Hal ini sangat mempengaruhi sebuah usaha kecil yang baru saja ibu-ibu mulai. Baik, selanjutnya mengelola investasi usaha makanan. Banyak pemilik warung makan misalnya yang menginginkan usahanya berkembang menjadi lebih besar, walaupun berbeda-beda tingkatan besarannya. Ada penjual yang ingin mengembangkan penjualannya menjadi lebih banyak pelanggan di dalam satu warung. Biasanya warung makan seperti ini memiliki ruangan yang luas dan juga bisa menerima pesanan siap antar. Ada juga penjual yang tidak ingin membesarkan jumlah pelanggannya.
di dalam satu toko karena terbatas tempat, dan juga karena tidak memiliki layanan pemesanan siap antar. Si pemilik warung lebih suka membangun cabang warung makan. Pada intinya, pengembangan usaha ini membutuhkan biaya investasi usaha. Maka dari itu penting sekali mengatur keuangan dalam hal investasi usaha. Biasanya sebagian pemilik usaha usaha kelas menengah ke atas memiliki tabungan perusahaan. Hal ini penting dimiliki guna keperluan investasi ke depannya. Di samping itu, buku tabungan memang sebagai modal cadangan apabila terjadi sesuatu seperti kecelakaan kebakaran yang harus ditangani segera dengan uang tunai. Nah, yang terakhir, pada dasarnya pengusaha membutuhkan catatan keuangan. Apapun usaha makanan yang ibu-ibu jalankan dan bagaimanapun kondisi usaha makanan tersebut, tetap saja membutuhkan catatan keuangan. Di sini bukan berarti dalam rangka membuat laporan keuangan. Kalau membuat laporan keuangan harus membuat segala macam jenis arus kas dan kaitannya dengan total profit. Sedangkan membuat catatan keuangan lebih kepada kebutuhan pada masing-masing pemilik usaha. Mungkin misalnya saja warung makan yang memberikan hutangan untuk kalangan pegawai-pegawai kantoran, sehingga catatan piutang itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana dalam mengatur pendapatan tak pasti untuk usaha kecil-kecilan di rumah, seperti usaha warung atau dagangan. Usaha ini tentunya cocok untuk sampingan ibu rumah tangga. Nah, untuk modalnya disesuaikan dengan isi kantong. Keuntungannya lumayan juga loh untuk menambah pemasukan ibu-ibu membeli sayur. Untuk lokasinya bisa memaksimalkan tempat yang ada, misalnya di teras rumah atau di dalam rumah. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan dari dagangan atau warung ini? Langsung saja saya kasih contoh. Misalnya pendapatan di hari pertama sejumlah 50.000, kemudian di hari kedua 60.000, di hari ketiga 40.000, di hari keempat 70.000, di hari kelima itu 50.000, di hari keenam 35.000, di hari ketujuh 55.000. Total pendapatan yang diperoleh yaitu 360. Nah, pendapatan ini bisa digunakan untuk penambahan modal maupun tabungan. Nah, kemudian untuk uang pendapatannya kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Langsung saja ya, di sini saya bagi. Yang pertama untuk modal sejumlah 50.000, yang kedua untuk kewajiban atau utang 50.000, yang ketiga belanja sayur 100.000, untuk belanja bulanan 100.000, nabung 30.000, dan sedekah 30.000. Jadi total pengeluaran satu minggu itu sejumlah 360.000. Jadi jika kita punya usaha dagang, kita harus bisa berhemat sebisa mungkin biar usaha kita itu jalan terus. Jika ada untung atau laba, jangan langsung dihabiskan begitu saja, harus disisihkan untuk menambah modal biar usaha kita nanti semakin berkembang. Nah, untuk usaha kecil modalnya itu dari diri sendiri, dimulai dengan kita mengumpulkan sedikit demi sedikit uang, sisa belanja bisa kita kumpulkan dan bisa kita jadikan untuk modal usaha. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi.